Oke teman-teman, pernah nggak sih kalian berada dalam satu fase hidup di mana semua hal itu terasa begitu mengecewakan? Seolah nggak ada yang mau ngerti gimana perasaan lu ngerasa semua realita nggak ada yang sesuai harapan, lu ngerasa terpinggirkan oleh dunia, seolah lu ngerasa kalau hidup lu sendiri yang salah di saat hidup orang-orang tuh terlihat begitu lancar gitu. Dan akhirnya setelah lu pikir-pikir, setelah lu berhenti menyalahkan realita dan mulai menerima kalau semua hal itu memang tidak didesain untuk membahagiakan lu, ada momen-momen dimana terkadang lu sadar kalau seringkali yang salah itu ternyata bukan orang lain, yang salah itu ternyata bukan realita, tapi ternyata ya ekspektasi kita sendiri. Ekspektasi yang kita racik, kita rawat, kita sembah-sembah, sampai akhirnya kita sendiri yang mati karena itu. Lucunya gini teman-teman, seringkali orang yang paling sering kecewa itu bukan orang yang paling sial, tapi orang-orang yang terlalu sibuk membayangkan hidup ideal yang nggak pernah mereka bangun. Kita berharap dunia ini akan selalu mengikuti jalan pikiran kita, tapi kadang kita juga lupa kalau dunia ini sebenarnya nggak peduli sama kita. Dan ironisnya teman-teman, semakin seseorang itu merasa kalau dia layak bahagia, justru malah makin sering frustasi ketika sadar bahwa hidup dari awal memang nggak pernah janji bakal adil. Masalah kita itu kadang cuman sesimpel kalau kita itu seringkali terlalu berpikir bahwa kita adalah pusat dari segalanya. Kita pikir kalau kita udah punya niat baik, maka semesta harus balas dengan hal yang baik juga. Kalau kita udah tulus, orang lain harus ngerti. Kalau kita udah berusaha, maka hasilnya berarti harus sesuai dengan usaha yang kita keluarkan. Padahal kenyataannya, realita itu bukan marketplace yang selalu ngasih kita cashback setiap kita berbuat baik. Realitas itu lebih mirip jalan berlumpur. Lu jalanin aja. Kadang kotor, kadang becek, kadang ada yang nyenggol, dan nggak semua orang harus peduli sama apa yang lu jalani. Cuman anehnya, banyak orang yang merasa berhak untuk tidak pernah kecewa. Seolah-olah realita itu punya kontrak eksklusif buat nyenengin dia. Coba kalian inget-inget lagi deh, berapa kali kita ngerasa kecewa bukan karena kita disakiti, tapi karena banyaknya ekspektasi yang nggak terwujud. Bukan karena dunianya yang jahat, tapi karena kita sendiri yang terlalu tinggi untuk berharap dari dunia yang sebenarnya cuek. Kita tuh sekarang hidup di dalam kenyataan yang sedikit aneh, teman-teman. Dimana semua orang pengen dikagumi, tapi malas jadi pribadi yang layak untuk dikagumi. Semua orang pengen dipahami, tapi nggak ada yang mau belajar untuk memahami. Makanya jadinya gampang kecewa, karena semua hal diukur dari usaha yang dilakukan sendiri. Gue udah cukup baik, kenapa dunia ini tetap nggak adil? Padahal ya, kenyataannya emang nggak semua penderitaan kita ini spesial, teman-teman. Nggak semua luka yang kita rasakan ini layak untuk dirayakan. Dan mungkin ketika kita udah melakukan banyak hal dan kita merasa udah cukup baik, kenyataannya memang kita belum cukup baik untuk banyak hal yang kita usahakan. Karena realita itu memang keras, teman-teman. Dan seringkali kecewa itu muncul karena kita terlalu lama hidup dalam isi kepala kita sendiri. Kita ngatur-ngatur skrip orang lain, ngatur-ngatur ritme hidup orang lain, berharap mereka melakukan hal yang sesuai dengan versi kita, padahal orang lain juga punya skrip hidupnya masing-masing. Orang lain punya ritme hidupnya masing-masing, dan orang lain tidak pernah dilahirkan untuk nyenengin kita. Jadi konten kreator itu benar-benar ngasih gue satu perspektif yang baru tentang hidup, teman-teman. Yaitu mau sekeras apapun lu berusaha untuk diterima, mau sebaik apapun niat lu, pada akhirnya tetap realita nggak akan 100% sesuai dengan apa yang gue rencanakan. Akan tetap ada orang yang nggak suka, akan tetap ada orang yang nyinyir, dan akan tetap ada orang-orang yang ingin lu tenggelam dan berhenti berusaha. Ya, setahun gue ngonten, gue ngerasain tuh. Gue dibilang sok tahu, katanya konten gue ngebosenin, gue bahkan dikafir-kafirin, dicap PKI segala macem. Tapi ya udah, namanya hidup kan. Kita nggak ngapa-ngapain aja diomongin, apalagi bersuara. Makin-makin tuh orang makin benci kan. But it's okay, gue nggak bisa ngontrol mulut mereka kan. Yang bisa gue kontrol ya cuman keputusan gue untuk memilih mana yang layak untuk gue pikirkan dan mana yang tidak. Dan mentalitas itulah yang bikin gue bertahan sampai hari ini, teman-teman. Bukan karena semua hal sesuai dengan rencana ya, tapi karena ketika gue menerima bahwa gue memang bukan siapa-siapa untuk mengontrol dunia.
Kita tuh sering kali ngerasa kalau kita sedang diserang sama hidup. Padahal kenyataannya hidup cuma lagi berjalan aja. Nggak ada niat untuk nyakitin dan nggak ada misi untuk ngelawan lu atau ngejatuhin lu. Kita aja yang kadang terlalu sensitif bahwa semua hal harus sesuai dengan kemauan kita, atau rencana kita, atau ekspektasi kita. Karena realita itu nggak pernah peduli kalau kita lagi capek, lagi jatuh, lagi kecewa. Realita memang sekeras itu, teman-teman. Tapi disitulah kekuatannya. Hidup melatih kita buat nggak mengharapkan balasan, dan buat berhenti mikir kalau dunia ini harus ngertiin apa yang kita mau. Karena semakin kita belajar untuk menerima, maka akan semakin kecil juga kemungkinan kita untuk kecewa. Kita nggak bisa ngatur orang lain, tapi kita bisa mengatur ekspektasi kita sendiri, teman-teman. Dan seringkali kedewasaan itu bukan tentang seberapa banyak pencapaian lu, tapi seberapa lapang kita belajar menerima kalau memang realita banyak yang nggak sesuai harapan. Jadi mungkin di awal tahun 2026 ini udah waktunya kita berhenti menuntut dunia untuk selalu baik, berhenti berharap orang lain untuk selalu ngertiin perasaan kita, dan berhenti untuk nunggu momen sempurna yang nggak akan pernah datang. Karena seringkali yang bikin kita sengsara itu bukan realita, teman-teman, tapi ekspektasi yang nggak realistis. Punya resolusi yang ketinggian dan kebanyakan, yang ketika akhir tahun selalu ditutup dengan penyesalan. Karena nggak semua resolusi atau bahkan nggak satu pun resolusi yang kita tulis di awal tahun itu tercapai. Menurut gua kekecewaan itu kayak cermin, teman-teman. Semakin lo liatin, semakin sakit dia ngelihat diri sendiri. Tapi begitu lo belajar untuk menerima kekecewaan itu sebagai bagian dari hidup lo, maka di titik itu lo akan sadar bahwa kecewa itu bukan kutukan, tapi kekecewaan itu tanda bahwa kita masih manusia. Karena bahagia itu bukan ketika semua harapan jadi kenyataan, teman-teman, tapi ketika kita ngerti kalau nggak semua harapan itu bisa jadi kenyataan, dan nggak semua kenyataan harus kita benci. Karena seringkali ketenangan itu bukan ketika semua hal berjalan sesuai rencana, tapi ketika kita berhenti merasa bahwa dunia punya kewajiban untuk bikin kita bahagia. Oke, mungkin segitu aja dari gue, teman-teman. Semoga konten ini bermanfaat, dan kalau kalian udah nonton video ini sampai menit ini, sampai bagian ini, sampai detik ini, mau subscribe atau enggak, silahkan, monggo. Ya, gue cuman pengen terima kasih aja udah meluangkan waktu untuk nontonin konten yang membosankan ini. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.